Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tantangan Para Rasul yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 16. Yesus bersabda, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus mengumpulkan ke-12 rasul dan mengutus untuk mewartakan Injil. Sabda Yesus, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Bukan kamu yang akan berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jika kamu dianiaya, larilah ke kota yang lain." Saudara-saudara terkasih, dalam kenyataan hidup di dunia ini, tidak ada sebuah tugas pun yang ringan dan menyenangkan. Ketika mendapatkan sebuah perintah dari pimpinan, seseorang biasanya akan menolak atau menyatakan tidak sanggup atau tidak pantas karena mengetahui beratnya tugas yang harus dilaksanakannya. Barangkali secara teknis profesional, orang itu dapat melaksanakannya, tetapi ada faktor-faktor di luar itu yang menambah berat. Misalnya, tempat tugas di pedalaman yang tidak ada jaringan jalan, apalagi jaringan internet. Kebudayaan masyarakat yang tidak dikenalnya, situasi keamanan yang rawan. Mungkin hanya orang-orang yang sedemikian taat kepada pimpinan atau seseorang yang memang menyukai tantangan yang akan dengan gembira berangkat ke tempat tugas tersebut. Profesionalitas dalam bekerja saja ternyata tidak cukup. Harus disertai dengan mental baja yang tangguh. Sering terjadi seseorang meninggalkan pekerjaan yang lama karena masalah yang dialaminya di tempat tersebut. Namun, di tempat kerja manapun, masalah dan tantangan selalu ada. Tinggal bagaimana kita memahami dan mengelolanya agar tidak menjadikan kita jatuh, tapi sebaliknya malah membuat kita berkembang karena menghadapi dan menyelesaikan tantangan itu. Saudara-saudara terkasih, tugas yang diberikan Yesus kepada para rasul barangkali tidak berat secara teknis profesional, tetapi berat karena menghadapi kekejaman dunia. Yesus sangat menyadari tantangan itu, sehingga bersabda kepada para rasul demikian, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Waspadalah, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Siapa yang akan mau menerima penugasan dari Yesus itu? Yesus tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi Yesus menunjukkan kenyataan akan beratnya tugas tersebut. Yesus tidak hanya memberi tugas kepada para murid-Nya. Yesus sendiri mengambil tugas itu. Semua konsekuensi tugas tersebut telah dialami dan ditanggungnya. Yesus ditolak oleh orang-orang sebangsanya karena perbuatan baik yang dilakukannya. Yesus terus-menerus hendak dipermasalahkan oleh imam-imam, ahli kitab, orang Farisi karena pengajarannya. Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus dan Raja Herodes karena tuduhan palsu. Yesus harus memanggul salibnya. Yesus akhirnya wafat di atas kayu salib. Perutusan ke dunia yang kejam itulah yang akan ditanggung para murid Yesus. Saudara-saudara terkasih, jika perutusan Yesus bisa mengakibatkan kesengsaraan dan kematian, siapa yang tertarik atau siapa yang akan bertahan? Yesus tidak hanya memberi perutusan, Yesus juga memberi pertolongan. Sabda Yesus, "Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Bukan kamu yang akan berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Memang, jika mengandalkan kemampuan kita sendiri, barangkali tidak banyak yang bisa kita perbuat. Seberapa pandai otak kita? Seberapa fasih lidah kita berkata-kata? Seberapa luas pengetahuan kita? Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membuka lidah kita. Untuk itu, kita harus rajin mendoakan mohon 7 karunia Roh Kudus, yaitu roh kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, kesalehan, keperkasaan, takut akan Allah. Yesus tidak menyatakan bahwa tugas itu akan menjadi ringan atau bahwa kita akan dengan mudah menyelesaikan tugas itu. Tugas itu tetap berat untuk kita tanggung karena keterbatasan kita, tetapi Roh Kudus hadir bersama kita memberi penghiburan. Apakah kita bersedia menerima perutusan Yesus ke dalam dunia yang kejam? Apakah kita mengalami hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, begitu berat perutusan-Mu. Kesengsaraan dan kematian adalah akibat yang akan dialami. Berilah kami penolong yang menjamin keselamatan kami dalam menjalankan tugas itu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.